Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali bersama Pak Anton dalam pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Anton mengajak kalian untuk belajar dari tema ke-8, subtema yang ketiga untuk muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini ya dari muatan bahasa Indonesia ada 4 materi. Yang pertama yaitu menjelaskan rambu lalu lintas, yaitu rambu peringatan. Yang kedua, menjelaskan rambu lalu lintas, yaitu rambu petunjuk. Yang ketiga, yaitu menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu larangan. Yang keempat, yaitu menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu perintah. Itu anak-anak materi yang akan kita pelajari kali ini. Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Tujuannya yang pertama, diharapkan siswa mampu untuk memahami rambu lalu lintas, yaitu rambu peringatan. Yang kedua, siswa mampu memahami rambu lalu lintas yang berupa rambu petunjuk. Yang ketiga, siswa mampu memahami rambu lalu lintas yang berupa rambu larangan. Dan yang keempat, siswa mampu memahami rambu lalu lintas yaitu rambu perintah. Itu anak-anak 4 dari tujuan pembelajaran kita kali ini. Mari kita ke materi yang pertama, yaitu menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu peringatan. Anak-anakku, salah satu jenis rambu lalu lintas, salah satunya yaitu rambu peringatan. Rambu peringatan itu dipasang di jalan raya sebagai apa? Sebagai peringatan bagi pengguna jalan tentang adanya kemungkinan bahaya. Nah, jadi kalau kalian lewat di jalan raya ya, pasti nanti akan ketemu yang namanya rambu peringatan. Tujuannya dipasang rambu peringatan itu sebagai apa? Sebagai peringatan kepada kita para pengguna jalan ya, tentang adanya kemungkinan bahaya ya. Untuk itu perlu apa? Perlu kehati-hatian ketika di jalan raya melihat rambu-rambu ini. Rambu peringatan ya, itu memiliki latar berwarna kuning dan gambar atau tulisan berwarna hitam ya. Jadi kalau kamu melihat rambu di jalan raya yang memiliki latar belakang kuning dan tulisannya berwarna hitam, itu pasti termasuk rambu peringatan ya. Ayo perhatikan contoh rambu peringatan berikut. Nah, ini rambu apa anak-anak? Coba kalian amati baik-baik. Siapa yang pernah melihat rambu semacam ini? Ada yang tahu? Nah, anak-anak, ini merupakan rambu peringatan yang memperingatkan kepada pengguna jalan bahwa di depan nanti akan ada penyempitan jalan. Nah, jalan yang awalnya lebar nanti akan menyempit. Maka kita perlu hati-hati ya ketika melihat rambu ini, karena jalan di depan akan menyempit ya. Nah, sekarang siapa yang pernah melihat rambu peringatan semacam ini? Nah, ini memperingatkan kepada pengguna jalan bahwa di depan akan ada tikungan ya ke kiri. Nah, kalau nanti gambarnya itu ke arah kanan, berarti tikungan ke kanan. Nah, siapa yang pernah melihat rambu peringatan semacam ini? Ini peringatan kepada pengguna jalan bahwa jalannya licin, entah itu karena hujan, entah itu karena ada pasir, atau mungkin karena ada hal lain yang menyebabkan jalan itu licin. Maka akan ada rambu peringatan semacam ini. Nah, sekarang coba lihat gambar rambu peringatan ini. Ini menunjukkan apa kepada pengguna jalan? Menunjukkan bahwa bagian tepi itu tanah longsor ya, bagian tepi jalan raya itu tanah longsor. Maka pengguna jalan harus hati-hati ketika melihat rambu semacam ini, karena di depan ya
bagian tepinya itu terjadi longsor atau rawan longsor ya. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu petunjuk. Anak-anak, rambu petunjuk itu digunakan untuk menunjukkan tempat atau lokasi tertentu agar mempermudah pengguna jalan menemukan lokasi yang dituju. Itu yang dimaksud dengan rambu petunjuk. Sekarang mari perhatikan contoh rambu petunjuk jalan berikut ini anak-anak ya. Nah, siapa yang pernah melihat rambu semacam ini? Anak-anak, ini merupakan rambu petunjuk untuk pejalan kaki ya. Maksudnya apa? Nah, bahwa maksudnya rambu petunjuk untuk penyeberangan bagi pejalan kaki. Nah, rambu tersebut itu memuat apa? Memuat gambar orang yang sedang menyeberang di atas zebra cross. Nah, ini ya, zebra cross. Nah, ini menunjukkan bahwa di sini merupakan tempat bagi pejalan kaki untuk menyeberang di jalan ya. Oke, sekarang kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini rambu apa anak-anak? Nah, ini rambu yang artinya jalan lurus. Maksudnya apa? Rambu petunjuk jalan lurus itu memperingatkan kepada pengguna jalan bahwa jalan yang akan dilalui itu lurus ke depan ya. Nah, sekarang perhatikan contoh rambu berikutnya. Nah, ini rambu apa ini ya? Nah, ini rambu jalan buntu ya. Rambu petunjuk untuk pengguna jalan yang memperingatkan bahwa jalannya buntu. Nah, ini rambu petunjuk bagi pengguna jalan ya, yang memperingatkan bahwa jalannya itu jalan buntu. Nah, ya. Jadi kalau kamu lewat di suatu jalan terus ada tanda ini, nah itu berarti tandanya apa? Tandanya bahwa jalannya itu buntu ya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh rambu petunjuk arah dan jarak berikut. Nah, siapa yang pernah melihat gambar rambu semacam ini? Ya, siapa yang pernah melihat rambu semacam ini? Nah, di sini ada kota, ada pancoran ke arah kanan. Lama itu Kebayoran Lama ya. Ini berarti di daerah Jakarta ya. Lama itu Kebayoran Lama ke arah kiri. Maksudnya apa? Ya, ini merupakan rambu petunjuk ya, arah anak-anak ya. Ya, rambu petunjuk arah itu berwarna hijau semacam ini ya. Rambu petunjuk arah itu berwarna hijau dan memuat panah yang sesuai dengan arah lokasi yang disebutkan pada rambu. Jadi kalau kota itu lurus ke depan. Nah, itu lurus saja, itu berarti akan mengarah ke depan. Kalau daerah pancoran berarti ke arah kanan, belok ke kanan. Ya. Kebayoran Lama itu lokasinya di mana? Berarti ke arah kiri. Itu namanya rambu petunjuk arah. Nah, sekarang coba lihat rambu-rambu ini. Nah, yang pertama ini, ujung pandang 30 km. Maksudnya apa ini? Ini petunjuk arah ya, dari tempat rambu ke ujung pandang, yaitu ke arah kanan dengan jarak 30 km ya. Jadi kalau kamu mau ke kota ujung pandang ya, dari tempat rambu ini berada ya, itu arahnya ke mana? Ke arah kanan ya, ke arah kanan. Sejauh berapa? Sejauh 30 km ya. Sekarang rambu ini maksudnya apa? Ini petunjuk ke tol Jagorawi ya. Jadi ketika kamu melihat rambu semacam ini ya, itu berarti ada petunjuk ke jalan tol Jagorawi. Petunjuknya bagaimana? Ya, petunjuk ke tol Jagorawi yaitu ke arah kanan. Lihat tanda panahnya, ke arah kanan dengan jarak 10 km ya. Jadi kamu harus belok kanan, 10 km lagi kamu akan sampai di jalan tol Jagorawi. Sekarang ini petunjuk apa? Nah, mari kita lihat. Ini petunjuk ke terminal anak-anak ya.
ya, ke terminal. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan dengan jarak 7 kilometer ya. Nah, itu anak-anak contoh rambu petunjuk berupa petunjuk arah dan jarak ya. Nah, sekarang menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu larangan. Anak-anak, rambu larangan dipasang sebagai tanda hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna jalan. Ya, jadi dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Larangan ini diberikan demi keselamatan pengguna jalan dan juga demi menjaga ketertiban jalan raya. Ya, jadi larangan itu ada fungsinya, ada tujuannya, yaitu untuk keselamatan dan juga menjaga ketertiban pengguna jalan. Anak-anakku, rambu larangan ya itu memiliki warna dasar putih dan warna gambar atau tulisan berwarna merah dan hitam. Ya, mari kita lihat contoh rambu larangan. Nah, coba kalian amati rambu larangan berikut ini. Itu larangan apa, anak-anak? Ya, itu larangan bagi pengguna jalan untuk mendahului pengguna jalan yang ada di depannya. Nah, ya, kalau kamu di jalan raya sedang naik motor atau sedang naik mobil, kalau kalian melihat rambu semacam ini berarti kalian dilarang untuk mendahului. Ya. Oke, sekarang kita lihat rambu ini. Tentu kamu sering sekali melihat rambu ini, ya. Ya, maksudnya apa ini? Nah, ini merupakan rambu dilarang berhenti, S to stop, nah ya, berhenti. Jadi kamu dilarang untuk berhenti ya di tempat di mana rambu itu berada. Sekarang, nah kalau ini P itu apa? P itu parkir. Nah, itu maksudnya apa? Berarti dilarang parkir. Ada masih banyak lagi ya rambu larangan-larangan lainnya. Misalnya ada rambu larangan belok ke kiri, berarti ada tanda panah belok ke kiri, terus disilang, bukan disilang ya, di garis miring bagian tengahnya semacam ini, berarti itu tandanya dilarang. Ya, itu tandanya dilarang. Ya, kalau ada tanda panah terus belok ke kiri, terus ada tanda garis menyilang begini, itu berarti tandanya dilarang belok kiri. Terus misalnya di jalan raya ada tanda berbelok ya, atau balik arah ya, berbalik arah ya, seperti huruf U terbalik. Nah, itu berarti tandanya larangan untuk berbalik arah. Nah, ya, masih banyak lagi tanda-tanda atau rambu larangan yang lainnya ya. Cirinya apa? Ya, yang perlu kamu ketahui cirinya, dasarnya atau latarnya berwarna putih ya, terus bagian pinggirannya begini berwarna merah, tulisannya berwarna hitam. Itu pasti termasuk rambu larangan ya. Oke, sekarang Pak Anton akan menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu petunjuk tempat. Nah, siapa yang pernah melihat rambu ini? Nah, kalau ada rambu semacam ini berarti menunjukkan tempat rumah sakit. Nah, rambu petunjuk rumah sakit didesain berbentuk kotak dengan warna dasar biru. Ya, rambu tersebut memuat gambar tempat tidur berwarna putih serta gambar palang merah. Itu berarti di dekat rambu tersebut ada rumah sakit. Ya, sekarang wah, ini rambu apa ya, ada gambar sendok dan garpu ini. Nah, ini berarti petunjuk tempat rumah makan. Pada rambu petunjuk rumah makan terdapat gambar garpu dan sendok berwarna hitam dengan warna dasar putih dan pinggiran biru. Nah, menunjukkan bahwa di dekat situ terdapat rumah makan ya. Nah, sekarang Pak Anton ingin menjelaskan rambu lalu lintas berupa rambu perintah. Anak-anak, rambu perintah itu berbentuk lingkaran berwarna dasar biru dengan gambar atau tulisan berwarna putih dan merah. Nah, semua rambu lintas di jalan raya berguna
bagi semua pengguna jalan agar terhindar dari apa? Dari kecelakaan. Misalnya ini, rambu ini perintah apa? Perintah wajib belok kanan. Kalau ini rambu perintah yang memerintahkan bahwa kecepatan maksimum atau yang paling cepat itu 60 km ya. Oke, lanjut ini. Ini rambu apa? Wajib masuk jalur kiri. Nah ya, jadi kalau kamu lihat gambar rambu semacam ini berarti kamu wajib masuk jalur atau lajur kiri ya. Itu anak contoh dari rambu lalu lintas berupa rambu perintah ya. Tentu masih ada banyak lagi rambu perintah-perintah yang lain ya. Oke, anak saya kira cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Apa yang dapat kita simpulkan berkaitan dengan pembelajaran kita mengenai rambu-rambu lalu lintas itu? Yang pertama, bahwa ada banyak tanda rambu lalu lintas di jalan. Ya, fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan perjalanan. Beberapa rambu lintas dapat digolongkan menjadi beberapa berikut ini ya. Yang pertama rambu peringatan. Yang kedua rambu petunjuk. Yang ketiga rambu larangan. Dan yang keempat rambu perintah ya. Setiap rambu-rambu ini ada banyak contohnya tadi ya. Sudah Pak Anton jelaskan kepada kalian dan sudah kita pelajari bersama tadi. Oke. Nah, setiap rambu-rambu ya, baik itu rambu peringatan, petunjuk, larangan maupun rambu perintah itu memiliki maksud atau arti masing-masing anak-anak ya. Nah, kita sebagai pengguna jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut demi apa? Demi ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bersama khususnya para pengguna jalan ya. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Ya, semoga pembelajaran kalian di rumah itu berjalan dengan lancar dan kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini. Ya, terlebih hari ini kita belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Ya, kita semua berharap ya kalian semakin mengenal ya, memahami rambu lalu lintas di jalan. Ya, sehingga ketika kalian berada di jalan ya, ketika kita semua ya bisa berada di jalan raya, kita bisa mematuhi rambu-rambu tersebut demi apa? Demi keselamatan bersama ya. Oke anak-anak, saya kira cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Pak Anton ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan juga atas dukungan dari orang tua. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.